Aspan People, welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi di Rabu Jitu yang bikin kamu jadi tahu. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan ada salah satu sosok inspiratif buat saya sih, dan mungkin buat Aspan People nantinya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue mau ngingetin untuk kalian semuanya untuk klik lonceng di bawah ini, ting 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 ting, dan like. Jangan lupa subscribe-nya, oke? Dan langsung aja kita kenalan. Selamat datang Bapak Ahmad Sofandi. Selamat datang. Apa kabar Pak? Baik, panggil saya Andi saja, buntutnya aja. Oh, oke, baik. Bapak Andi ya. Nah, Aspan People, Pak Andi ini adalah salah satu koordinator wilayah di Asuransi Aspan. Dan beliau juga merupakan salah satu pembina dari komunitas sepeda yang disebut Aspan Goes ya Pak ya, kalau di sini ya Pak ya. Betul. Nah, Aspan People, sejak masa pandemi COVID ini, ada salah satu olahraga yang sedang happening banget ya Pak ya. Yang sedang happening, yang lagi tren banget pada saat ini. Bahkan perbedaannya sangat jauh dari mulai sepeda harga dulu dengan sepeda harga sekarang itu melambung tinggi banget. Udah nggak tahu lagi berapa kali lipatnya mungkin ya Pak Andi ya. Bahkan harga sepeda pun kini hampir setengahnya seharga motor mungkin ya Pak, sepeda motor kayaknya ya. Saking mahalnya ya Aspan People. Nah, bersepeda ini saat pandemi itu juga dapat membantu kita menjadi lebih sehat dan bisa juga sebagai sarana rekreasi juga bersama keluarga dan komunitas-komunitas lainnya. Aspan itu sangat amat mendukung tren positif ini nih Aspan People ya. Salah satunya adalah membentuk komunitas Aspan Goes di bawah binaan Bapak Andi ini. Dan bukan binaan. Siap, Bapak suka begitu. Kita bareng-bareng semua. Oke. Nah, for your information nih Aspan People, kalau waktu itu pada tanggal 27 September ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Pada hari Sabtu, Aspan melakukan kegiatan Goes bersama sampai titik finishnya di kilometer 0 Sentul. Di Sentul ya Pak ya. Oke, di Sentul. Sekaligus acara pemberian hadiah lomba premi kemerdekaan yang diadakan pada bulan Agustus tahun lalu jadinya. Bulan Agustus lalu gitu ya. Betul. Jadi ya sambil rekreasi juga ya Pak, refreshing juga sambil ada motivasi juga lah buat para pemenang lomba premi kemerdekaan kemarin. Nah Pak Andi, sebagai pembina nih Pak dari komunitas Aspan Goes nih Pak, menurut Bapak gimana sih Pak tentang acara Aspan Goes kita yang waktu kemarin itu? Baik, sebetulnya saya tuh ini Mbak, bukan pembina, cuman mungkin yang duluan lah main goes di sini. Oh iya. Jadi senior. Jauh sebelum teman-teman ini bersepeda ke kantor waktu itu, sebelum pandemi ini kita udah sepeda. Memang dari dulu lah saya tuh memang hobi ya Pak. Main sepeda. Cuman bisa beli sepeda. Jadi begitu, beli sepeda. Jadi nah, sekarang jadi seperti ini, jadi booming seperti ini, jadi bahasa milenial jadi happening, benar ya, untuk main sepeda. Betul. Itu sebetulnya itu banyak hal. Salah satunya, kenapa sih pada saat COVID ini gitu kan? Karena sudah beberapa waktu di rumah. Iya, bosan di rumah, mall tutup semua, nggak ada kegiatan. Apalagi sih kalau nggak apa yang bisa main sepeda bareng sama keluarga, olahraga yang bareng sama keluarga, sama anak, istri, dan salah satunya yang saya tahu sepeda. Terus kemudian mungkin juga hampir seluruh orang itu bisa main sepeda. Hampir ya Pak. Seluruh, mau tua memang. muda, kecil besar, itu semua udah sepedahan kan. Karena ada pepatah dulu yang mengatakan kalau belum kamu belum bisa naik motor kalau kamu belum bisa naik sepeda, katanya gitu ya Pak ya, kalau dulu ya. Gitu. Jadi ada lagi gini, sepeda itu sekali Anda bisa main sepeda, sepeda jalan gitu ya. 20 tahun, 30 tahun, bangsa 30 tahun pun tidak genjot sepeda lagi, itu pasti bisa. Iya sih, nggak ada masa expirednya juga ya. Kecuali sudah memang sudah sepuh
mungkin refleksnya atau kurang baik ya itu udah iya. memang semua udah nggak bisa. Tapi kalau dari misalnya terakhir Mbak main sepeda umur 10 tahun misalnya ya, habis gitu sekarang misalnya sudah umur 30, mau main sepeda lagi, saya jamin pasti bisa. Bisa, Pak. Pasti, saya jamin bisa. Karena saya juga ada pengalaman Nah, kemarin. kita ini kebetulan acara ini kan sudah yang kedua ya. Ini yang kedua. Mudah-mudahan yang waktu itu yang di ke Jogja ya, iya, Tour de Java, Solo, Magelang dan Jogja kita goes bareng bersama. Betul. Ya itu sih saya berharap ini jadi acara bukan wajib ya, yang konsisten dari Aspan. Kenapa sih saya begitu? Ini melenceng sedikit. Iya. Supaya memang kita lebih akrab. Betul. Ya. Semua divisi kan ya nggak semuanya bisa lepas posisi di situ seperti itu ya. Saya rasa banyak positifnya lah acara kayak gitu, kayak kemarin gitu. Yang kedua acara yang di Sentul itu apa ya? Semangatnya teman-teman lah. Bisa dilihat dari situ ya, Pak ya. Saya sih salut sama teman-teman ya yang masih saya bilang entry level ya, kan ada 1-2 teman-teman tuh yang memang baru main sepeda, bukan pemula. Itu udah berani ke situ gitu. Maksudnya ya semangatnya memang oke lah menurut saya. Luar biasa ya, Pak ya. Iya sih. Seperti itu. Betul. Tapi memang benar ya, Span Pippen, apa yang dikatakan Pak Andi tadi. Jadi orang ngegoes itu memang nggak mengenal umur. Betul. Entah 20 tahun lu nggak pernah ngegoes lagi. Bahkan setelah itu lu pengen ngegoes lagi, lu masih tetap bisa gitu pasti kan. pasti saya yakin. Iya. Cuman ya memang agak kaku. Tapi Betul. 10 menit itu ya itu pemanasan doang lah ya, udah Pak. inget. Beda sama orang berenang misalnya udah 20 tahun nggak berenang sama sekali, itu agak susah takut ya, gitu lihat ke tempat betul, atau iya. mengambang misalnya. Betul. Itu agak Iya sih. seperti itulah gitu. Bener. Kalau sepeda saya yakin 10 menit udah. Bener, tapi itu kejadian loh, Span People. Itu kejadian karena dulu gue pernah trauma. Saya pernah trauma, Pak. Dulu waktu pas masih kecil saya main sepeda, nyemplung, Pak. Oke. Terus akhirnya dari situ sampai saat ini belum pernah naik sepeda lagi, dan kemarin diajakin sama Pak Andi Span People, gue ke Jogja ceritanya ngikut sosokan naik sepeda ya kan. Kalian kuat, saya yang paling belakang kok. Walaupun paling belakang tapi apa, saya sweeper, saya tungguin. Tapi ya saya yakin, saya tahu ini udah lama nggak sepeda, tapi kan nggak ke kanan mau jatuh kan nggak ya jalan aja. Terseok-seok wajar karena nggak berlatih kan begitu. Betul. Benar-benar, tapi emang itu benar-benar ilmu yang bermanfaat banget. Nah, bicara tentang acara kemarin juga nih ya, Pak. Ada nggak sih, Pak, kendalanya pada saat di perjalanan menuju titik akhir di kilometer 0 Sentul itu? Kendalanya apa tuh kira-kira? Kendala nggak ada, tapi yang saya takutkan hanya satu. Apa tuh, Pak? Jadi orang bersepeda tuh pasti gembira. Iya. Oke? Happy, sudah pasti. Jadi orang bersepeda itu pasti happy. Sedangkan setiap manusia itu beda-beda kekuatan jantungnya, semua tubuhnya lah berbeda-beda, fisiknya beda-beda. Yang saya takutkan karena saking gembiranya itu tidak melihat, tidak semua kemarin teman-teman tuh pakai jam atau heart rate monitor. Yang sering terjadi itu ya maaf saya bilang pemula ya, itu pemula. Masih muda, jantungnya nggak dilatih untuk beat ini, heartbeatnya terus dia over confidence bukan over detak jantungnya kan harusnya manusia tuh batas kalau jadi 220 dikurangin umur kita lah kan ada hitungannya itu. Nah itu melebihi itu kalau memang kita tidak berlatih. Ya bahaya gitu, tapi ada juga memang itu karena sudah terlatih. Nah, yang saya takutkan kemarin cuma itu. Beginner saya bilang atau pemula, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Karena apa? Ya main sepeda itu pasti timbul rasa gembira. Lupa sama bener banget. Lupa sama kejadian lupa sama keadaan kondisi atau kondisi hidup kita sendiri ya, Pak ya. Karena
rutenya itu banyak nanjaknya. Kalau jalan lurus aja, itu saya sih ketawa aja semua. Tapi ini tanjakan, lihat temennya kuat dan itu makanya itu aja yang ditakut. Kalau yang lain sih menurut saya jalan ramai juga enggak, cuman tanjakan aja. Treknya mungkin yang lebih menantang ya Pak ya. Ya mungkin dari sebagian Aspan People yang ada di rumah maupun kalian berada saat ini yang sudah pernah pernah juga coba trek kilometer 0 di Sentul itu, wow luar biasa. Saya kemarin udah pas diajakin enggak deh gitu kan, saya nggak mau nyiksa diri saya sendiri karena saya tahu kapasitas saya seperti itu. Oke. Nah kalau dari tipsnya itu sendiri nih Pak, dari Bapak nih, tips bersepeda bagi pemula. Nah kan kalau tadi kan kendala-kendalanya, nah sekarang ngomong-ngomong tentang pemula, mungkin Pak Adi ada tips and tricks untuk Aspan People, gimana cara bersepeda bagi pemula gitu. Oh gitu ya. Jadi intinya begini aja, kalau untuk pemula yaitu saya ingatkan kembali, jaga stamina. Kalau mau sepeda agak jauh ya, jaga istirahat kita. Jadi sore itu udah istilahnya normal lah, tidur jam 8 karena pagi itu ya tidur cukup lah. Iya, tidur cukup ya. Terus sarapan yang cukup ya, buah ya, pokoknya jangan berat-berat sekali lah sarapan supaya nanti keras badannya jalan. Ya artinya ya kalau makan misalnya biasa makan nasi ya sedikit saja ya, atau yang roti, penting ada isinya aja. Jangan sampai kosong banget. Ya kalau gitu terlalu berat pun juga badan jadi berat, males juga kan. Iya, goesnya susah. Goesnya susah karena pasti harus sarapan. Betul. Terus kedua yaitu perlengkapan ya. Itu dia. Itu penting tuh. Itu dia perlengkapan. Terutama helm. Terus kalau memang berangkatnya masih pagi, harus ada lampu belakang. Harus wajib. Iya. Wajib pokoknya. Lampu tuh bukan buat sosokan. Iya. Karena sebagian orang juga masih subuh berangkat sepeda gitu ya. Kesamber ya, kita nggak lihat ada tanda orang karena orang mungkin pagi itu masih ngantuk nyetir ya, seperti itulah. Iya. Yang penting helm harus ada, safety itu harus ada. Wajib itu helm. Oke. Seperti itu. Oke. Itu dia tips dari Pak Andi untuk bersepeda bagi kita para pemula. Pemula wajib punya. Yang kedua juga harus punya sepeda. Itu yang saya nggak punya. Bersepeda ya harus ada sepeda. Ya iyalah Pak. Satu lagi sama apa lagi? Baju yang terang. Biar kelihatan ya. Iya, jadi ya bahasanya yang agak bukan baju yang disenterin ya Pak. Biar terang, nggak gitu loh. Warnanya terang. Jadi warnanya yang lebih mencolok mungkin ya Pak ya. Seperti hijau spotlight ataupun pada umumnya yang gitu lain, memang. Seperti itu gitu. Oke. Nah, itu kan tadi kan hanya beberapa perlengkapan nih Pak. Kalau spesifikasinya dari perlengkapan bersepeda itu sendiri itu apa aja selain dari helm dan lampu? Jadi ya misalnya sarung tangan. Oke. Terus kacamata. Kacamata itu bukan buat gimana. Gaya, bukan buat gaya ya. Jadi kacamata itu umumnya sepeda itu sebagian kan sekarang baru ada aturannya ya, ada spakbor ya. Sebagian kan kemarin-kemarin tidak ada spakbor sepeda. Itu pasir tuh suka nempel di situ gitu loh. Kacamata tuh gunanya seperti itu. Atau kalau sepeda yang agak-agak off-road dan lain-lain, itu misalnya kita bareng-bareng, kacamata itu gunanya menghindari tanahnya temen yang di depan terbang-terbang batu-batu kerikil. Ya benar. Sarung tangan ya. Sarung tangan, kacamata. Kalau kita perlu nggak sih Pak bawa kayak cadangan ban? Siapa tahu misalkan di tengah jalan ada bocor, kempes apa gitu kan? Itu kalau memang kita itu perginya jaraknya agak luar kota atau kayak kemarin itu ya agak lumayan lah, belum tentu ada tambal sepeda dan lain-lain. Tapi pada umumnya sekarang banyak sih bengkel sepeda pertama atau
buat nambel ban gitu, pinggir jalan ya. sendiri atau kita sendiri bawa sendiri bisa. Udah nggak susah sekarang udah dipermudah semua. Semua udah ada yang portable ya Pak. Hanya seperti nempelin stiker aja. Oke. Nggak kayak yang zaman dulu dipanasin, pompa tetap. Oh, pompa tetap. Kirain. Oh, yang buat nambalnya itu. Cuman sekedar ditempelin aja. Oh gitu. Sekarang. Saya udah lama Pak nggak nambal sepeda. Nambal sepeda, nambal ban maksud saya itu kerjaan saya dulu. Ya. Oke, baik. Berarti lampu, helm, sarung tangan, kacamata. Kalau yang jauh ya bawa minum gitu lah. Iya Pak. Belum tentu tengah jalan ada warung ya Pak ya. Iya benar. Kalau pandemi, sorry saya potong. Pandemi sekarang sebaiknya pakai masker. Pakai masker juga. Ya udah pasti. Cuman pakai masker itu juga sekarang ya saya bilang sekarang hati-hati juga karena menghirup napasnya agak susah ya. Itu mungkin kalau misalkan pada saat perjalanan ya bisa diatur lah ya. Diatur. Kalau senyamannya mungkin ya Pak. Kalau itunya kosong gitu ya, di depannya nggak ada orang, nggak ada itu, nggak apa-apa, nggak pakai ya, diturunin. Tapi kalau udah rame-rame sebaiknya tetap dipakai. Kenapa? Karena sebagian orang kan mungkin batuk gitu, berdehem gitu, kita di belakangnya seperti itu. Karena itulah. Ngeri-ngeri sedap ya. Nah Pak, itu kan dari segi perlengkapan dan tips dari Pak Andi untuk bersepeda bagi pemula. Nah kalau yang saya jujur sih sebenarnya mungkin ada rasa pengen banget beli sepeda tapi mahal banget Pak. Nih mungkin saya mewakili pertanyaan dari Aspan People juga nih ya kan. Kalau dilihat dari segi harga sepeda nih Pak Andi, sebenarnya mempengaruhi nggak sih tingkat kenyamanan dari sepeda itu sendiri atau hanya sekedar hanya image atau gaya-gayaan aja? Oh gue punya sepeda mahal apa gitu. Gimana sih Pak secara tingkat kenyamanan atau fungsinya sendiri itu gimana? Jadi gini, kalau tingkat kenyamanan betul. Kadang-kadang kita lihat dulu sepeda ini seperti yang lagi happening nih sepeda Brompton orangnya. Oke. Lebihnya tuh menurut saya gampang tuh carry. Masuk koper. Yeah. Satu koper ini bisa masuk. Sepeda yang lain lebih ringkas ya maksudnya. Lebih ringkas, ya, Pak, ya? Itu mahalnya mungkin di situ ya. Oke. Mahal karena apa? Ya kemarin ya sebelum pandemi ini udah rame tuh orang pergi pariwisata ke destinasi apapun bawa sepeda ya, suami istri, satu keluarga atau satu komunitas. Itu bawa jasa satu koper aja deh. Isinya sepeda aja. Naik pesawat gitu kan. Kayak baju ya. Saya pernah di sini, ini saya cerita lagi, pernah di sini saya sama beberapa orang di Aspan nih, satu Pak Ade ya. Iya. Saya pergi ke Ciamis, Tasik apa Ciamis? Tasik. Ya bawa sepeda aja sama tas kecil, menghadiri kawinannya bekas putranya Pak Dirut di sini, Pak Effendi. Ya ampun. Saya datang bawa sepeda aja ke Gambir gitu, naik kereta, turun Bandung turun dari itu nyambung lagi ke langsung goes ke tempat acara. Dari datang bukan ke acara, jadi ke hotel kan sampainya malam, hotel besok pagi siang tuh acara nikahnya, ya kita naik kendaraan umum, ke sana nyewa taksi sebentar, terus pulang ya naik sepeda lagi, iseng aja jalan gitu. Jadi, itu terniat sih kalau kata ya sepeda itu ya tergantung mahal murahnya ya tergantung, yang penting intinya satu, sepeda tuh. Apa tuh Pak? Beli digoes. Kadang-kadang ada tuh sebagian orang beli banyak tapi nggak digoes, cuma dipajangin doang. Dipajangnya di rumah. Ya sayang juga gitu. Ya mendingan buat saya. Emang iya sih Pak ya, sepeda yang penting punya, udah gitu yang penting digoes. Bener Aspan People ya, jangan cuman beli sepeda mahal, cuman dipajang doang buat gaya-gayaan. Oh iya gue punya sepeda ini. Aduh, tidak pada fungsinya ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Sebenarnya maksud dan tujuan dibentuknya komunitas Aspan Goes ini untuk apa sih Pak? Kembali lagi tadi. Itu pertama ya untuk kita menjalin silaturahmi rekan-rekan, terus supaya jadi gini, supaya semua
level di Aspan ini bisa ikut bersepeda. Bener. Nah, kebetulan dari manajemen khususnya Pak Dirut ya, itu memberi fasilitas. Ya, saya salut sama Pak Dirut membeli fasilitas untuk rekan-rekan, istilahnya ada soft loan. Iya. Buat karyawan Aspan ini yang belum memiliki sepeda. Yang belum memiliki sepeda. Jadi beliau memberi soft loan, fasilitas ya, semuanya fasilitas untuk semua karyawan memiliki sepeda dengan mudah ya. Iya, betul. Nggak memberatkan masing-masing, kemampuannya berapa. Nah, itu sesuai dengan kemampuannya di berapa. Nah, itu juga saya angkat topi lah. Dukung ya Pak ya. Program itu. Karena semua nanti kan bisa ikut bersepeda ya, join ya, ikut Pak. sehat bersama dan lain-lain seperti itu. Berarti memang semua kalangan yang ada di Aspan mungkin atau di luar sana juga bisa mungkin ya bisa, Pak ya, pasti ikut join sama kita gitu kan ya di komunitas Aspan Goes ini. Nah, harapan untuk Aspan Goes Club ini apa nih Pak dari Bapak sendiri? Kedepannya seperti apa? Ya, kita bisa tetap goes bareng, terus patuhi aturan ya kan, ya supaya pemerintah pun juga saya berharap sama pemerintah ya bersepeda tuh jadikan kendaraan utama menurut saya. Iya, lebih go green ya Pak ya, mendukung kegiatan saran atau saya sih itu. Kampanye go green itu sendiri ya. Benar-benar. Ini kalau lihat dari ujung Sudirman sampai ujung Tamrin udah bagus, udah enak. Bagus, benar. Cuman ya memang agak sulit sih. Tapi itu langkah kecil lah yang udah dilakukan pemerintah tuh. Bagus lah menurut saya. Betul. Bahkan mungkin di daerah mungkin di daerah manapun udah ada mulai namanya jalur sepeda atau fasilitas untuk para goes ya Pak. Menurut saya itu olahraga murah ya. Saya nggak bicara sepeda mahalnya ya. Artinya semua kan orang lari pun harus punya modal, beli sepatu. Iya. Ya dong. Nah, sepeda pun kan nggak perlu yang memang mahal. Yang penting bisa digoes kan? Yang penting bisa goes. Startnya itu aja. Bawa uang 20.000, 30.000, goes sebentar, beli aqua 1 botol sama mungkin nanti jajan apa gitu sebentar, ya cukup 1-2 jam olahraga. Iya sih, benar. Hati happy. Itu. Iya kan, hati happy, badan senang sehat. Hati, iya. Karena senang hati main sepeda. Murah meriah ya Pak ya. Ini saya ada ini sedikit. Apa tuh Pak? Ada bahasanya ada literatur ini 1 jam bersepeda. Di menit pertama itu ada perasaan bebas di hati kita. Feel free ya Pak. 10 menit pertama. Terus 20 menit kemudian itu membersihkan diri kita dari kortisol, artinya hormon penyebab stres. Oh, ya, betul sekali. Yang 20 menit kedua tuh. Penyebab stres, penyebab susah tidur, itu lepas tuh. Lepas tuh ya, hormon kortisol namanya. Kortisol, baik. Itu lepas tuh itunya. Iya. Terus kemudian di menit ke-40-nya lagi itu aliran darah ke otak itu jadi melonjak gitu loh. Jadi bersepeda tuh seminggu sekali seperti itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, itu yang paling penting, benar. Terus, yang lebih seru lagi nih yang saya bilang tadi, kenapa saya bahaya itu di menit ke-45 tubuh itu memproduksi enzim yang namanya atau hormon tuh serotonin atau endorfin yang membuat hati kita gembira. Oh iya. Nah, itu yang tidak merasakan orang jadi capek, lupa diri sebetulnya. Benar. Sebetulnya itu lupa diri. Nah, dia nggak tahu kapasitas badannya dia seperti itu. Terus menit ke-40 mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Itu karena kan menggoes juga kan pasti memompa jantung juga. Iya, nah penting itu. Kan? Jadi banyak lah. Banyak manfaatnya. Manfaatnya pasti banyak manfaatnya. Benar.
Seperti itu. Makanya. Emang sepeda nih emang oke banget, tapi nggak kalah juga sama olahraga yang lain. Cabang olahraga lainnya ya yang Pak lain, ya. Semua olahraga itu intinya adalah yang penting badan kita sehat. Secara jasmani, rohani dan yang lain-lainnya. Dan juga menghindari kita dari berbagai macam penyakit, insya Allah ya kan. Selama hidup kita sehat ya mungkin ikut. Benar banget. Oke, Aspan People, itu dia tadi obrolan seru kita kali ini. Semoga bermanfaat info seputar bersepeda bagi kita para pemula, kenapa permula jadinya? Pak Andi, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Semoga sehat selalu. Baik. Buat kamu Aspan People yang ingin sharing atau bertanya khususnya tentang dunia asuransi atau yang lainnya, atau tentang bersepeda juga bisa, mungkin mau nanya Pak Andi beli sepedanya di mana? Pak Andi ada waktunya kapan gitu kan, mau sepedaan bareng boleh gitu kan. Boleh. Bisa tinggalkan pesan di kolom komen ya. Ya. Oke, Aspan People, gua pamit. Jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai ketemu di Rabu Jitu berikutnya. Dah.